kita sampai di Gudeg Jogja Bucipto di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mas Anies sering makan di sini atau sering bungkus? Seringnya bungkus. Seringnya bungkus. Nggak terlalu jauh dari rumah ya? Berapa sih? 400 meter. 400 sekilo lah kurang lebih. Dan ini gudeg kesukaan Mas Anies di wilayah dekat rumahnya. Kita cobain nanti gimana gudegnya. Dan inilah gudeg kesukaan Mas Anies yang dekat dengan rumahnya Mas Anies ya. Kayak seperti ini. Kelihatannya enak sih. Telurnya Kita itu sehari-hari di Jogja makannya gudeg. sehari-hari. Setiap hari. Jadi Setiap kalau hari pagi sarapan dulu, bahkan waktu saya masih kecil, kita kalau pagi bawa piring Nah, ke tempat namanya Gudeg Yurah dekat rumah kita. Dekat sekali. Hanya beberapa rumah gitu. Beliau berjualan di situ. dan itu setiap hari. Setiap hari dia datang nasi dan porsinya pas. Jadi kami semua serumah itu kalau pagi sarapannya gudeg. Sarapan gudeg. Kita coba sama-sama gudeg Lebak Bulus ini. Saya percaya Mas Anies bilang enak, pasti rasanya enak. Kita coba ya. Coba Mas Anies ya. Nah, tapi kurang sambal nih. Mas ada sambalnya Mas? Ya, sambal ada, Pak. Nah boleh. Sudah selesai makan gudeg. Enak Mas Anies? Enak ya. Enak lah. Kalau gudeg pasti enak. Nah, gudeg pasti enak. Dan enak pula berbicara dengan Mas Anies. Semua Mas Anies terbuka, ungkapkan. Bahkan pembicaraan-pembicaraan sebelum reshuffle pun Mas Anies mau mengungkapkan. Terima kasih Mas Anies sekali lagi. Sama-sama. Yang ingin saya tanyakan, Mas Anies menyebutkan tadi mengejutkan, tapi Mas Anies tidak dikejut. Kenapa mengejutkan buat Mas Anies? Karena saya catat di sini, Mas Anies tidak pernah dapat amplop merah, tak pernah disebut-sebut akan diganti. Hasil survei kepuasan publik selalu berada posisi 3 besar, tapi Mas Anies kemudian di reshuffle. Penting untuk kita tempatkan, this is not about me. Ini bukan tentang saya. Saya berada di pemerintahan ini tentang Republik, tentang Indonesia. Dan kalau di dalam pertimbangan keseluruhan pemerintahan diperlukan ada perubahan, jalani itu. Kalau kita semua konsentrasinya pada apa untuk saya, habis Republik. Mas Anies merasa disingkirkan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Sekali tidak. Malah saya melihat ini ada dalam rangka konsolidasi. Kenapa saya tanyakan apakah Mas Anies merasa disingkirkan atau tidak? Karena saya catat juga popularitas Mas Anies semakin tinggi, prestasi akademik tentu cemerlang, rektor termuda sepanjang sejarah perguruan tinggi. Dan Mas Anies adalah satu-satunya menteri yang pernah ikut konvensi calon presiden. Apakah ada kekhawatiran Mas Anies akan menjadi rival politik di 2019? Mas Anies pernah merasakan itu? Saya tidak pernah merasakan itu dari presiden. Kalau suara-suara kanan kiri itu macam-macam. Tapi saya merasa semua spekulasi, semua itu kan obrolan bebas orang menginterpretasi. Obrolan Tapi bebas yang di mata Anies Baswedan adalah biasa-biasa saja. Mas Anies tidak merasakan hal yang sama. Bahkan kalau dilihat apa yang kami kerjakan selama ini, semuanya fokus pada pendidikan, kebudayaan. Itu sebabnya mengapa sesudah saya berhenti, saya terus terang kaget menyaksikan reaksi yang luar biasa dari masyarakat. Pendidikan yang bisa menggerakkan jutaan warga Indonesia. Contoh, Indonesia Mengajar dulu, dan contoh gerakan mengantar anak dalam waktu dekat yang lalu. Itu jutaan orang mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu adalah Anies Baswedan. Ya, justru itulah saya selalu katakan dari awal, pendidikan sebagai gerakan. Pendidikan bukan sekedar program. Pendidikan itu merupakan wahana semua orang berkiprah. Dan kemarin terjadi. Yang saya sangat bersyukur adalah tahun ini tidak ada lagi anak yang masuk sekolah dengan pakaian badut-badutan. Udah nggak ada lagi tuh. Pelonco-pelonco. Nggak ada pelonco. Yang kedua, tidak ada lagi anak yang pulang dalam keadaan jenazah. Nggak ada. Nggak ada yang meninggal karena orientasi. Sama sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tahun ajaran baru itu seringkali beritanya adalah anak sakit masuk rumah sakit. Tahun ini bersih. Sebuah revolusi mental sedang berjalan di dunia pendidikan. Jadi saya malah mengajak kita semua, mari kita lihat sesuai dengan setting, sesuai dengan konteksnya. Ini konteksnya konteks pendidikan. Jadi kalau ada yang mengaitkan dengan 2019 dan lain-lain, dilihat coba kegiatannya. Seluruhnya untuk pendidikan.
Apa yang mereka lakukan? Apa yang sekolah lakukan? Apa yang guru-guru lakukan? Oh, luar biasa. Mulai kalau udah kecurangan di sekolah itu, ujian itu tidak bisa dikerjakan siswa, harus dikerjakan aparat.